Assalamualaikum anak-anak ibu, semangat pagi. Nah, semoga di hari Selasa ini kita semua masih tetap semangat buat belajar ya. Meskipun kita belajarnya di rumah masing-masing, belum bisa masuk sekolah, ibu harap semuanya masih tetap semangat belajar. Nah, selama kalian di rumah, apa aja sih yang kalian lakukan? Ngasuh adik, bantuin ibu. Terus apa lagi? Belajar, nonton TV, main HP. Wah, wah. Oke, dari beberapa kegiatan yang tadi ibu sebutkan atau yang pernah kalian lakukan di rumah, kira-kira kalian memegang sesuatu nggak ya di rumah? Misalnya nih, kalau misalkan kalian lagi ngasuh adik, main sama adik, apa yang kalian pegang? Adik, adik kalian sendiri dipegang-pegang nggak kalau lagi ngasuh? Pasti dipegang ya. Nah, terus apa lagi yang dipegang? Mainannya. Terus kalau misalkan kita lagi makan, apa nih yang kita pegang? Sendok atau garpu? Kemudian ada piring dan serbet. Nah, dari benda-benda yang kalian pegang itu, masih ingat nggak nih bagian tubuh mana atau anggota tubuh apa yang berguna untuk merasakan? Ini udah di semester kemarin, masih ingat nggak ya kira-kira apa namanya? Namanya adalah kulit. Betul, ternyata masih ada yang ingat dan lupa-lupa. Kalau masih lupa, kita ingatkan lagi. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Coba sebelum belajar kita sediakan dulu nih, mana ibu mau cek dulu. Buku tematik besar sudah ada, buku paket yang 1G, buku tulis, pensil, penghapus. Kalau sudah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda hidup dan benda tidak hidup di sekitarku. Ini tuh ada di buku tema 7 atau 1G yang baru itu yang kalian dapat, yang kemarin ibu bagiin di pembelajaran 1. Hari ini kita mau belajar tentang benda-benda hidup dan benda yang tidak hidup di sekitar kita. Selama kita di rumah tentu benda-benda atau hal-hal yang kita jumpai itu terbatas, tidak seperti ketika kita belajar di sekolah atau seperti kita jalan-jalan di luar ya. Nah, kita mau tahu nih apa yang disebut dengan benda hidup dan apa itu benda hidup. Kemudian ciri-ciri benda hidup itu apa sih? Kayak gimana gitu kalau benda hidup itu, kemudian benda tidak hidup itu yang kayak gimana gitu. Terus contohnya apa ya kalau benda hidup dan benda tak hidup itu bendanya apa ya? Kira-kira kalian udah pada tahu nggak? Lanjut. Nah, coba nih, yang ini dibaca aja sendiri. Ada banyak benda di sekitarku. Coba lihat kiri kanan kalian, ada banyak benda nggak di situ? Ada rumah, dan ada manusia, ada hewan, ada pohon, batu, dan lain-lainnya. Nah, benda-benda itu diciptakan oleh Tuhan, tapi ada juga yang diciptakan oleh manusia loh. Apa ya kira-kira? Nah, coba perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada gambar apa nih? Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian temukan? Ada gambar anak kecil, anak laki-laki dan perempuan. Ada gambar apa lagi? Ada gambar bapak petani yang memakai topi tani. Kemudian ada binatang ternaknya. Apa binatang ternaknya? Nah, terus selain itu ada apa lagi? Coba lihat apa yang dipegang oleh Pak Tani dan anak-anak itu. Itu adalah pinter. Itu adalah dedaunan atau rerumputan untuk pakan atau makanan ternak. Lanjut lagi ya.
Nah, sekarang coba kita lihat. Hari ini Lani sama teman-temannya sedang bermain di taman. Mereka sedang bermain apa tuh olahraganya yang ada talinya? Mereka sedang main lompat tali. Di taman ada banyak sekali benda yang mereka jumpai. Sebutkan benda apa saja yang kamu temukan di gambar. Oke, ada banyak sekali benda-benda yang bisa kita lihat di gambar. Kita fokus dulu ke gambar Lani sama teman-temannya tuh yang lagi main lompat tali. Ada apa aja di sana gambarnya? Ada gambar Lani sama kedua temannya. Mereka pegang apa? Memegang tali. Kemudian kita ke sebelah belakangnya, belakang Lani. Ada apa? Ada pohon, ada bangku taman, ada burung, ada rumput, ada anak-anak yang bermain juga di situ. Bermain apa yo? Bermain perosotan, ada yang bermain bola. Kita maju lagi ke depan. Di pojok sebelah kanan bawah, ada binatang apa yang sedang berlari di sana? Kucing. Kemudian, apa yang hinggap di bunga? Betul, ada kupu-kupu. Nah, tahu nggak ya kira-kira kalian bedanya antara Lani dengan pohon? Atau antara Lani dengan bangku yang ada di taman itu? Baik. Nah, Ibu jelasin ya. Ada ciri-ciri dari benda hidup atau yang biasa kita sebut dengan makhluk hidup. Dan ada juga benda yang tidak hidup atau benda yang mati. Nah, ciri-ciri pertama dari makhluk hidup atau benda yang hidup, contohnya siapa? Tadi yang hidup. Nih, apa ya ciri-cirinya? Satu, yaitu mengalami pertumbuhan. Misalnya, ibu punya telur ayam. Telur ayam itu akan menetas menjadi seekor anak ayam. Anak ayam itu akan berubah lagi menjadi seekor anak ayam yang lebih tinggi. Kemudian akan berubah lagi menjadi ayam yang dewasa. Nah, itu adalah contoh pertumbuhan. Atau misalkan kalian menanam biji pohon atau biji kacang misalkan. Nah, ketika disiram setiap hari akan tumbuh atau muncul yang namanya kecambah atau daun yang kecil ke atas. Nah, kemudian jika seiringnya waktu tumbuhan itu terus disiram dan dirawat, maka dia akan bertambah tinggi. Kemudian akarnya akan bertambah banyak dan akan muncul di samping kiri kanan batang itu yang disebut dengan batang atau dahan. Itu adalah contoh dari makhluk hidup ya. Ciri yang pertamanya yaitu mengalami pertumbuhan. Yang kedua, ciri dari makhluk hidup atau benda hidup adalah bergerak sendiri. Contohnya apa makhluk hidup? Benda yang hidup nih, tadi ciri-ciri yang pertama mengalami pertumbuhan. Ibu misalkan tadi contoh anak ayam. Nah, kira-kira anak ayam itu bergerak dengan sendirinya enggak? Atau sama kita disusurung gitu, suruh bergerak? Anak ayam bergerak sendiri karena dia memiliki alat untuk berjalan, anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan, yaitu kedua kakinya. Nah, itu seperti halnya manusia. Kita bergerak sendiri enggak ya? Apa sama orang lain digerakkan gitu, didorong-dorong? Enggak, kita bergerak sendiri. Yang ketiga adalah memerlukan makan. Manusia perlu makan enggak? Hewan perlu makan enggak? Terus tumbuhan, pohon perlu makanan enggak? Nah, benda-benda yang ibu sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh dari benda hidup atau makhluk hidup yang punya 3 ciri utama. Ciri utama itu ada yang pertama, mengalami pertumbuhan. Dari kita kecil, bayi, dibrojolin sama orang tua, tumbuh menjadi anak yang lucu, bisa duduk, belajar
merangkak, belajar berjalan, jadi anak-anak, jadi remaja, nanti akan jadi orang dewasa, kemudian akan jadi orang yang lebih tua atau jadi nenek-nenek atau kakek-kakek. Nah, itu salah satu contoh yang pertama. Yang kedua, kita bergerak sendiri nih, makhluk hidup itu bergerak sendiri, tidak menggunakan bantuan orang lain. Kalau misalkan kita masih sehat gitu ya, tidak menggunakan bantuan orang lain. Terus yang ketiga, memerlukan makan. Kalau kita nggak makan, bisa nggak? Tentu nggak bisa. Makhluk hidup itu perlu makan, karena dari makanan itu kita akan menyerap sari-sari makanan yang bisa diubah jadi energi untuk kita bergerak itu. Jadi nggak lemes kalau misalkan makan. Kalau nggak makan 2 hari lemes pasti ya. Lanjut. Sampai situ dulu. Masih bingung? Kalau nggak kita lanjut. Nah, sedangkan ciri-ciri dari benda yang tidak hidup atau benda mati adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup yang tadi. Nah, ciri-ciri dari benda tidak hidup yaitu yang pertama, tidak dapat tumbuh. Misalkan kita ambil benda yang tidak hidupnya apa ya? Misalkan tadi di taman yang ini nih. Misalkan yang tadi di taman kita ambil contoh yang ini, bangku taman. Bangku taman bisa bertumbuh tambah besar atau lama-lama makin tahun itu makin panjang gitu bangku tamannya? Enggak. Coba kalau misalnya kalian nanam ini, nyimpen kelereng misalkan ya, atau nyimpen bola, yang tadi di taman tuh ada bola, gambar bola. Nah, misalkan kalian nyimpen bola di rumah, punya bola ya, bola itu dibeli ketika kalian kecil. Ketika kalian dewasa, bola itu bertambah ukurannya jadi besar gitu bolanya, atau jadi tambah banyak bolanya dengan sendirinya nggak? Nggak bisa bergerak tumbuh seperti itu. Enggak. Jadi ciri-ciri benda yang tidak hidup yang pertama yaitu tidak dapat tumbuh. Kalau benda mati itu ya udah, kalau misalkan pensil, dia akan tetap seperti itu kalau misalkan nggak dipakai ya. Akan tetap seperti itu bentuknya meskipun kita simpen selama berpuluh-puluh tahun, 1-2 tahun gitu. Ya akan tetap seperti itu bentuknya kalau misalkan nggak dipakai gitu. Yang kemudian yang kedua ada tidak bergerak sendiri. Misalkan ibu naruh sebuah penghapus, coba kalian taruh penghapus di depan, diemin sampai besok, bergerak nggak penghapusnya? Jangan ada yang mindahin, bergerak sendiri nggak penghapusnya? Nggak akan ya. Jadi benda yang tidak hidup itu atau benda mati itu ketika kita letakkan di situ, mau sampai kita misalkan udah seminggu, 2 minggu atau besoknya lagi, dia akan tetap di posisi yang sama ketika tidak ada orang yang memindahkan. Itu adalah ciri yang kedua, benda mati itu tidak bergerak sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri dari benda yang tidak hidup atau benda mati ini adalah tidak memerlukan makan. Pensil butuh makanan gak ya? Penghapus butuh makanan gak ya? Butuh minum gak kira-kira penghapus? Atau pensil kalian butuh minum gak? Suka dikasih minum gak sama kalian? Enggak. Oke, jadi benda yang tidak hidup atau benda mati itu tidak memerlukan makan. Jadi tahu bedanya ya, ciri-ciri antara makhluk hidup dengan benda atau makhluk yang tidak hidup. Kalau makhluk hidup tumbuh, benda tidak hidup atau benda mati pasti tidak dapat tumbuh. Kalau makhluk itu bergerak, melakukan perpindahan, bergerak nih, berjalan misalkan. Kalau benda yang tidak hidup tidak bisa bergerak sendiri kecuali kita gerak-gerakan atau kita dorong-dorong gitu, baru dia bisa bergerak. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan makan. Ciri makhluk hidup itu perlu makan biar ada tenaga, biar ada energi. Sedangkan makhluk yang tidak hidup seperti penghapus, pensil, nah itu tidak memerlukan makanan lagi. Coba sekarang dibuka bukunya di halaman 3. Nah, sudah ada gambar? Di situ ada gambar. Gambar apa ya? Ini gambar Lani sama teman-temannya lagi bermain sepeda di taman nih, taman yang tadi ya. Nah, karena tadi Ibu udah jelaskan antara ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup, sekarang coba kalian kasih huruf H. Huruf H di kotak-kotak yang putih itu untuk menandai kalau benda itu adalah makhluk hidup dan
Tulis huruf T kalau benda tersebut adalah benda yang tidak hidup atau benda mati. Coba dikerjakan dulu yang ini. Di skip ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Dicatat dulu pertanyaannya apa. Nanti boleh minta tolong sama mama. Kita japri pertanyaan yang kalau misalkan kalian bingung. Dilanjut. Nah, ayo kita bernyanyi. Di buku ada lagu Lihat Kebunku, ciptaan dari Ibu Sud. Dihafalkan ya. Lagu Kebunku itu adalah ciptaan dari Ibu Sud. Barangkali nanti di ujian akhir ada pengarang lagu pengarang lagu Kebunku itu siapa. Nah, coba lihat di liriknya, di situ ada tanda bintang dan garis-garis. Itu adalah ketukan atau irama lagunya. Kalau misalkan bintang, nanti kalian nyanyinya pendek. Jadi kalau misalkan panjang, ada garis lurus panjang, itu nyanyinya agak panjang. Gitu ya. Jadi lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, yang ada garis-garis itu nanti nyanyinya agak panjang. Coba nyanyi dulu deh. Biar hiburan sedikit. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, oke. Gitu. Jadi ini dilihat juga ya, dihafalkan juga nih keterangan bunyi panjang atau pendeknya nanti mempengaruhi irama lagunya. Kalau bunyinya pendek, nanti di situ ada tanda bintang. Kalau misalkan kita ada bunyi yang panjang, dinyanyikan panjang lirik lagu itu, nah nanti ada garis yang panjang juga di bawahnya. Lanjut, kita percepat ya. Nah, dari lagu yang tadi, nah liriknya nih tentang benda hidup atau benda nggak hidup nggak ya? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Kira-kira bunga itu benda hidup atau benda mati? Ada yang putih dan ada yang merah. Nah, yang warna putih atau merah itu kan bunga. Bunga itu adalah benda hidup atau benda mati ya, kira-kira? Ayo, nanti disebutkan. Nah, sekarang kita berlatih dulu nih. Bukunya dibuka halaman 5. Di situ ada kotak isian kosong. Nah, kotak isian kosong itu ada benda yang hidup atau benda yang tidak hidup. Nah, di situ kalian boleh tulis, atau kalau nggak bisa nulis, Bu, saya belum lancar nulis, minta tolong mama boleh. Atau kalau nggak bisa nulis, Bu, belajar sendiri lebih baik, sayang. Kalian gambar. Kalau nggak bisa nulis tuh, gambar. Yang sederhana aja. Contoh ini, tugasnya adalah menggambar benda yang hidup atau benda yang tidak hidup yang ada di sekitaran kalian aja nih. Misalkan di rumah sama kalian, di rumah benda hidup apa saja yang kalian temukan, misalkan mama, nyamuk, atau apa lagi. Terus benda yang tidak hidupnya atau benda matinya apa aja. Banyak di rumah benda yang mati yang gak bisa bergerak sendiri, banyak. Nah, di situ boleh ditulis 3 ya. Benda hidup 3, benda matinya juga 3. Sama-sama ditulis di situ, atau kalau nggak digambar di situ juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Selesai, terima kasih. Sampai di situ dulu pemaparan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita cepat ke sekolah lagi. Semoga semuanya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.